dalam praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Mada Ayu Aryani, SPD, selaku guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Probolinggo. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan kami lakukan. Selamat pagi, Bu Mada. Selamat pagi, Bu Sylvi. Bu Mada, bolehkah saya menyita waktu Ibu sebentar? Boleh, kenapa juga? Apakah Bu Mada hari ini sibuk? Tidak sibuk. Oke, terima kasih Bu Mada untuk waktunya. Begini Bu Mada, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Mada sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Mada. Siap. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Mada dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Mada sebagai seorang guru. Ya, terima kasih, Bu Sylvi. Jadi hari ini kita ngobrol santai saja, Bu Mada. Jadi dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Mada dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Mada, obrolan kita hari ini apa yang Bu Mada harapkan? Yang saya harapkan adalah mendapatkan input, saran untuk saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan lebih baik lagi, khususnya pada proses pembelajaran. Baik Bu Mada, semoga saya dapat membantu Bu Mada. Kalau boleh saya tahu, kira-kira besok materi yang akan Bu Mada sampaikan itu apa ya? Kalau besok jadwal saya di kelas 7 dengan materi cerita fantasi untuk bahasa Indonesia dengan elemen menyimak. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mada capai itu apa Bu? Dengan elemen menyimak besok itu saya punya tujuan anak-anak itu bisa memahami apa informasi yang mereka dapatkan dari bahan bacaan, atau mungkin besok akan dibacakan secara langsung, atau mungkin juga menggunakan video. Selain mereka memahami, mereka juga bisa memaknai apa yang sudah mereka simak gitu. Kalau berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu Mada itu, kira-kira apa saja yang persiapan yang sudah Bu Mada siapkan untuk kegiatan besok? Untuk besok yang pasti sudah ada modul ajarnya, kemudian untuk media pembelajarannya, dan juga untuk perlengkapannya LCD, kemudian sound gitu. Wah, lengkap sekali sudah Bu ya untuk persiapan yang sudah Bu Mada siapkan. Alhamdulillah. Terkait dengan hal itu, kira-kira apakah Bu Mada menemukan kesulitan atau hambatan dalam menyampaikan materi pelajaran untuk besok? Untuk materi pembelajaran mudah-mudahan insya Allah tidak ada kesulitan. Mungkin lebih membutuhkan bantuan untuk menyiapkan perlengkapan gitu mungkin. Oke, ketika Bu Mada menghadapi hambatan itu, lalu bagaimana cara Bu Mada mengatasi kesulitan-kesulitan itu supaya bisa merealisasikan? Karena tadi kesulitannya lebih pada menyiapkan perlengkapan gitu ya. Biasanya saya minta bantuan pada teman sejawat, kepada Pak Soli yang bagian sarana yang lebih menguasai IT begitu. Saya biasanya minta beberapa sekian. Jadi sudah ada yang bantu Bu ya, yang sudah dipersiapkan. Berarti sebenarnya Bu Mada ini sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Iya. Bagus sekali sebenarnya Bu, saya juga sudah bisa membayangkan pembelajaran besok itu seperti apa yang nanti akan diterapkan di kelas. Lalu apakah dari persiapan-persiapan itu ada yang masih kurang Bu Mada? Yang masih kurang sepertinya, dan mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi sudah cukup lancar semuanya Bu ya. Mudah-mudahan sudah cukup disiapkan. Baik, mudah-mudahan. Kemudian untuk media pembelajaran, kira-kira Bu Mada menggunakan apa untuk besok itu Bu? Rencananya untuk media pembelajaran itu selain menggunakan bacaan secara fisik bentuknya itu,
saya juga menyiapkan video itu. Jadi cuplikan atau cerita secara panjang, cerita fantasi yang akan kita kenal. Berarti media pembelajaran yang bentuk video. Iya. Untuk media pembelajaran itu apa ada memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain atau sudah terselesaikan? Alhamdulillah sudah terselesaikan. Mudah-mudahan besok bisa lancar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Lalu terkait kompetensi apa yang sebenarnya ingin Bimada kembangkan dari kegiatan ini? Sebenarnya kalau kompetensi untuk besok lebih ke keprofesionalan ya. Jadi saya ingin bisa lebih memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran, terutama kalau sekarang mungkin lebih berpihak kepada siswa gitu. Bukan saya yang selalu berceramah, tapi anak-anak yang belajar secara merdeka gitu ya. Jadi anak bisa Iya, benar. Lalu dari kompetensi tersebut yang ingin Bimada kembangkan, ada strategi-strategi tertentu yang ingin Bimada terapkan? Untuk strateginya, karena saya ingin anak-anak yang aktif gitu ya, dan kebetulan elemennya menyimak, mungkin besok anak-anak itu akan berdiskusi dengan teman sejawat, membentuk kelompok maksimal 4 orang dalam setiap kelompok. Setelah mereka menyimak cerita fantasi, mereka lalu berdiskusi untuk mengetahui isi dari cerita fantasi dan juga makna yang disampaikan melalui cerita tersebut. Gitu ya, Bu. Bagus sekali strategi pembelajaran dari Bimada. Semoga bisa diterapkan. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu untuk mengembangkan kompetensi tersebut untuk Bimada dalam kegiatan pembelajaran nanti. Insya Allah nanti setelah kegiatan praobservasi ini kita akan lanjut kepada observasi yang akan dilaksanakan nanti besok ya. Untuk rencananya pelaksanaannya kita akan laksanakan besok dan semoga semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai harapan. Amin. Mudah-mudahan dengan Dr. Ibu Sylvi. Ya, mudah-mudahan. Mungkin cukup sekian praobservasi hari ini Bimada. Bisa kita akhiri ya. Ya, terima kasih kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bimada. Terima kasih juga Bu Sylvi. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap praobservasi bersama Ibu Mada Ayu Aryani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bahagia? Uang sakunya udah habis, Nak? Berarti benar-benar merasa bahagia ya? Sudah jajan? Sudah istirahat? Sekarang waktu pembelajaran
jauh, ada seorang janda tua bernama Mbok Sri. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan. Kemudian Kuto Ijo tenggelam di dalam lautan lahar panas. Akhirnya Timun Mas dapat menghentikan Kuto Ijo untuk selamanya. Usai melawan Kuto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. Mbok Sri ini sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa Kuto Ijo. Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani hari-hari dengan bahagia selamanya. Itu tadi contoh dari cerita fantasi dalam bentuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sylvi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mada? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat Nggih, ya, Bu Mada ya. Alhamdulillah. Baik, Bu Mada, untuk hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi setelah kita mengikuti rangkaian beberapa waktu lalu yaitu pra dan observasi. Hari ini izinkan saya untuk mengajak Bu Mada untuk mengobrol terkait observasi yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu di kelas. Apakah Bu Mada ada waktu luang untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini sudah saya siapkan waktu khusus untuk kita ngobrol, Bu. Baik, terima kasih Bu Mada untuk waktu luangnya hari ini sehingga kita bisa ngobrol dengan santai, Bu Mada. Nggih. Bu Mada, terkait observasi yang sudah kita laksanakan kemarin, bagaimana perasaan Bu Mada? Perasaan saya mengawali kemarin itu sebenarnya ada dag-diduknya gitu. Oh ya. Tapi ketika sudah terlaksana, alhamdulillah cukup puas gitu. Bukan puas banget, tapi cukup puas karena saya merasa masih ada beberapa hal yang mungkin harus saya perbaiki. Baik, terkait beberapa hal yang harus diperbaiki, mungkin nanti Bu Mada bisa menceritakan ya, apa sebenarnya yang Bu Mada hadapi saat observasi kemarin. Terkait area pengembangan saat observasi kemarin, itu apa yang ingin Bu Mada kembangkan saat di kelas, Bu? Untuk kegiatan observasi kemarin sudah pasti aspek pengembangannya ada dua, Ibu. Yang satu pengetahuan dan yang satu keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu sesuai dengan bab yang kami ajarkan, saya ajarkan itu tentang teks cerita fantasi. Lalu untuk keterampilannya saya lebih ingin mengasah kemampuan anak-anak di bidang menyimak. Karena saya melihat dan mengamati anak-anak sekarang itu sepertinya untuk kemampuan menyimaknya masih lemah. Oh begitu. Observasi yang kemarin saya lakukan dengan Bu Mada itu, Bu Mada tujuan pembelajarannya adalah memahami dan memaknai cerita fantasi, Bu ya? Iya betul. Lalu dari area pengembangan itu, langkah-langkah apa yang sudah Bu Mada terapkan dan dilakukan di kelas saat itu, Bu? Ketika pelaksanaan observasi, saya menggunakan media audiovisual, Ibu, berupa video, cerita fantasi tentang perjuangan seorang Timun Mas gitu ya, keberanian Timun Mas. Dari situ awalnya saya mulai seperti biasa, saya berikan pengantar kepada anak-anak, kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran kita waktu itu, kemudian saya sampaikan juga apa yang harus mereka lakukan dan kami juga melakukan refleksi. Ya. Jadi pada saat itu Bu Mada sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid, begitu Bu ya, menggunakan LCD juga, video juga. Iya betul. Baik. Dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Mada, menurut Bu Mada apakah sudah berhasil dengan baik dan optimal atau masih ada yang harus diperbaiki, Bu? Terima kasih Bu Sylvi. Ketika melaksanakan observasi yang kemarin itu mungkin secara sekilas nampak berhasil, tapi setelah pelaksanaan observasi saya kembali mencoba bertanya kepada anak-anak tentang pelaksanaan observasi yang kemarin sudah dilakukan. Ternyata masih ada 1-2 siswa yang ternyata mereka tidak begitu memahami ketika observasi itu. Jadi mungkin apa anak ini kurang konsentrasi atau mungkin saya amati lagi yang tidak atau masih belum belum bisa itu anak yang seperti apa. Saya coba amati, ternyata beberapa siswa itu adalah anak-anak yang suka bergerak, Bu. Mereka mungkin merasa bosan ketika melihat audio visual. Mereka membutuhkan media untuk menyalurkan energi mereka gitu, atau untuk lebih memahami. Itu ada beberapa, sepertinya mereka sih kinestetik gitu. Jadi saya berencana untuk melakukan beberapa hal untuk memberikan mereka kesempatan gitu. Ya, tadi Bu Mada sudah
menceritakan bahwa Bu Mada bertanya kepada siswa. Iya. Itu saya apresiasi karena Bu Mada memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapat tentang pembelajaran hari itu, Bu ya. Dari apa yang diceritakan Bu Mada berarti sebenarnya hal itu bisa dijadikan kendala ya, Bu ya, Iya, betul dalam sekali. pembelajaran itu. Lalu dalam menghadapi kendala itu apakah Bu Mada sudah mempersiapkan solusi untuk pembelajaran berikutnya? Untuk menghadapi kendala tersebut, saya punya rencana untuk membuat kegiatan pembelajaran itu menjadi mereka bermain peran, Bu. Mereka bermain peran meskipun bukan pelajaran drama, tapi sepertinya itu mereka butuhkan. Mereka akan bermain peran, mereka akan mengekspresikan kalimat-kalimat dan adegan-adegan itu. Mudah-mudahan anak-anak yang awalnya belum paham, mereka bisa lebih memahami lagi tentang teks cerita fantasi tersebut. Ya, rencana itu sudah bagus, Bu. Jadi anak-anak tidak hanya teori saja, Bu ya, tapi ada kalanya mereka juga bisa berperan supaya mereka juga Iya, betul, Ibu. meningkatkan potensi ya. Jadi Iya. tidak membosankan cerita Iya. fantasinya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan di pembelajaran berikutnya? Insya Allah dalam minggu ini saya ada jam di kelas tersebut dan dalam minggu ini juga saya akan melaksanakan. Ya, baik Bu Mada, rencana yang bagus dan semoga bisa segera direalisasikan, dan saya juga mendukung dengan semua langkah-langkah yang Bu Mada lakukan. Semoga kendala yang Bu Mada hadapi bisa teratasi dengan baik dan pembelajaran berikutnya itu bisa berjalan dengan optimal. Ya, terima kasih Bu Sylvie. Terima kasih Bu Mada untuk waktunya hari ini. Saya sangat senang bisa mengobrol dengan Bu Mada dalam kegiatan hari ini. Mungkin ada yang ingin Bu Mada sampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan pasca observasi ini? Terima kasih Bu Sylvie. Yang ingin saya sampaikan pasti pertama adalah ucapan terima kasih untuk Bu Sylvie sudah mendampingi saya dalam pembelajaran dan juga menjadi teman sharing untuk memetakan kompetensi anak-anak. Dan saya juga punya harapan mudah-mudahan Bu Sylvie mau lebih berbagi lagi mengajari saya tentang diferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi agar saya bisa mengoptimalkan kompetensi siswa-siswa yang ada di kelas gitu Ya. Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Mada. Semoga nantinya kita bisa saling berkolaborasi untuk pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Iya. Terima kasih Bu Mada untuk hari ini. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, Sylvie. terima kasih kembali Bu Mada.